Kaum muslimin yang saya hormati dan saya cintai, kurban dalam makna syariat adalah mengorbankan hewan korban yang berupa binatang berkaki 4 yang halal dan sudah muktabar bisa dikorbankan. Sebab ada hewan yang berkaki 4 yang halal juga tapi tidak bisa dikorban. Contohnya apa? Kuda. Kuda itu halal, tapi untuk dikorbankan secara syariat tidak bisa. Itu seperti itu. Ya. Jadi ada batasan-batasan hewan yang berkaki 4, tapi juga meliputi yaitu kambing, domba, baik jenisnya apapun, tahkibas, teksel, tumer dan lain sebagainya. Begitupun sapi, karena sudah bermacam-macam gen genetik yang sudah dirubah sehingga sapi tersebut dagingnya lebih banyak, pertumbuhannya lebih cepat. Itu kan sudah bermacam-macam ikhtiar secara teknik-teknik peternakan. Nah, itu secara syariat hewan-hewan itu bisa dikurbankan, sapi, kambing, kerbau, kemudian onta. Adapun yang tidak bisa dikorbankan walaupun halal seperti halnya tadi adalah kuda. Itu tidak bisa dikorbankan walaupun secara dagingnya itu halal. Kaum muslimin yang saya hormati, nah ini makna kurban secara syariat tertulis dalam kitab-kitab fikih itu jelas bahwa ketika umat Islam kita ini rizki dikasih lebih oleh Allah pas hari raya Id, kok ada rizki lebih bisa membeli hewan kurban, itu maka disunahkan untuk berkurban. Bahkan sunahnya sunah muakkadah, artinya sunah yang sangat dikukuhkan, sangat dikuatkan. Bahkan ada hadis yang menerangkan bahwa siapa orangnya yang dikasih kelapangan rizki tidak melakukan kurban, maka bersiaplah meninggal dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Kok bisa ada seperti itu? Sebab orang tersebut berarti termasuk tergolong orang yang tidak bisa mensyukuri nikmatnya Allah. Dikasih rizki berlapang, dikasih rizki lipat, dikasih rizki yang mudah, bisa membeli hewan kurban, hanya setahun kali kok tidak mampu melakukannya, tidak mau berkurban. Makanya kategori pilihannya adalah meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, yaitu Yahudi ataupun Nasrani. Jadi kembali lagi adalah karena orang tersebut mengkufuri atas nikmatnya Allah. Sebab dia sudah bisa untuk menafkahi keluarganya dengan layak, rumah sudah punya, kewajiban punya utang sudah ditutup, dan lain sebagainya, kewajiban pada orang tua juga sudah, maka masih ada lebih. Ini sunnah muakkad adalah untuk berkorban. Makanya kadangkala ada juga yang keliru. Kelirunya seperti apa? Mengutamakan kurban, tapi yang wajib ditinggalkan. Ini juga salah. Kelirunya apa? Orang ketika punya hutang, entah dengan saudara, entah dengan tetangga, entah dengan warung, toko, dan lain sebagainya, maka spesifiknya ini adalah bukan untuk korban. Wajibnya dulu ditutup apa itu? Untuk bayar hutang. Jadi jangan ngejar-ngejar kurban, jangan kebalik. Sebab saat ini kebanyakan terbalik. Hanya demi mengejar kesunahan, tapi yang wajib ditinggalkan, ini keliru. Sebab sangat banyak sekali orang punya utang, padahal utang cuma 500.000, beli kambing kurban 3 juta mampu. Kenapa kok tidak nutup hutang dulu? Kurbannya sah nggak? Sah. Tapi kalau bicara masalah pahala, masalah balasan dari Allah atas kurbanan tersebut, ya mohon maaf. Sebab wajibnya saja ditinggalkan, kok ngejar sunnah. Ini ibarat kata orang yang tidak mandi, orang yang tidak cuci muka,
tapi kok tiba-tiba dia berdandan, ini kan keliru. Jadi wajibnya dulu dilakukan, hutang bayar, terus lagi termasuk adalah ketika belum bisa memberikan kepada orang tua. Contoh, orang tua kok lagi butuh. Sebagai anak laki-laki walaupun sudah berkeluarga, dia masih berkewajiban untuk memberikan nafkah dari hasil usahanya untuk orang tua. Tapi kok tiba-tiba orang tua susah, orang tua masih butuh dibantu, dia kok malah kurban. Ini bagaimana? Ini kurban sah, tapi dia tetap kena dosa. Sebab apa? Wajib ditinggalkan, tapi ngejar sunnah. Sama halnya, mohon maaf, orang yang sholat Idul Adha, tapi sholat subuhnya tidak sholat. Ini kan keliru. Jadi yang namanya sunnah tidak bisa nutup perkara yang wajib. Wajibnya dulu baru sunnah. Sebab saat ini adalah seringkali karena kita ini mengejar mengejar ketenaran, yang akhirnya seringkali mengejar sunnah yang wajib ditinggalkan. Contoh tadi, punya hutang, punya kewajiban, ditinggalkan hanya untuk mengejar yang sunnah. Sama halnya orang haji dan umroh, sama seperti itu. Jadi apalah artinya ngejar umroh kalau utang ditinggalkan, dibiarkan, ya repot lagi. Nah ini sangat-sangat keliru. Apalagi orang berangkat haji, dia dikatakan mampu, tapi fakir miskin di lingkup sekitar mereka. Orang yatim, anak yatim, di lingkup sekitar orang yang berangkat haji ini kok tidak pernah diberikan santunan. Dia dinyatakan kaya. Ini berarti melakukan kewajiban, tapi kewajiban yang dekat ditinggalkan. Sebab yang dinamakan orang mampu haji, yang dinamakan man istata'a ilaihi sabila, orang yang mampu jalan ke berangkat haji, artinya mampu tersebut ketika orang sudah dimampukan oleh Allah, harta bendanya mencukupi, maka orang tersebut berkewajiban untuk mensantuni anak yatim, mensantuni fakir miskin. Nah, umpama dari menyantuni anak yatim dan memberikan santunan pada fakir miskin terus nggak berangkat haji, bagaimana? Berarti dia belum wajib haji. Bahkan kalau dia termasuknya memaksakan berangkat haji, maka ini orang yang tercap orang yang sebagai pendusta agama. Sebab orang yang dikategorikan pendusta agama itu bukan orang-orang yang tidak melakukan haji, bukan orang-orang yang tidak mampu berpuasa, tapi jelas spesifik ayatnya adalah orang yang tidak peduli dengan anak yatim, tidak peduli, tidak memberikan santunan pada fakir miskin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu wahai Muhammad, orang yang tergolong para pendusta agama, siapakah mereka? Orang-orang yang tidak peduli dengan anak yatim, tidak mau mensantuni fakir miskin. Inilah orang-orang yang dikategorikan sebagai para pendusta agama. Yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, menyanyiakan anak yatim. Artinya disia-siakan anak yatim. Bodoh amat, itu bukan keluarga saya, itu bukan anak saya kok. Sebenarnya anak yatim ini bukan tanggungan keluarganya doang, tapi termasuknya tanggungan daripada ketika Anda dinyatakan umat Islam, maka kita sebagai umat Islam berkewajiban untuk memelihara ataupun memperhatikan ataupun memuliakan anak-anak yatim. Jadi jangan sia-siakan anak yatim. Jangan tinggalkan fakir miskin, artinya tidak dibantu. Jadi walaupun ahlul haji tiap tahun bisa berhaji, tiap tahun bisa umroh, ziarah makam Rasulullah, ziarah makam waliullah, tapi kalau masih
menyia-nyiakan anak yatim, pelit kepada fakir miskin, maka mereka inilah kategorinya orang-orang yang sebagai pendusta agama. Maka perhatikanlah itu. Maka kita ini sangat miris sekali. Orang haji di Indonesia itu sampai ngantri 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Tapi fakir miskin, Masya Allah ya. Namanya sekarang medsos di mana-mana, ada anak kecil masih kelas 3 SD mencari rezeki sambil sekolah, sambil jualan es dan segala macam. Ada juga orang sebatang kara, kakek-kakek ataupun nenek-nenek hidup sendirian sampai kelaparan. Padahal orang haji di Indonesia sampai ngantri. Ini adalah kekeliruan yang sangat fatal. Makanya pentingnya kita itu beramal dengan ilmu. Sabda Rasulullah, man amala bi ghairi ilmin fa amaluhu mardudatun la tuqbal. Siapapun beramal tanpa ilmu, maka amalnya akan tertolak. Sebab inilah kita jangan sampai jauh dari ulama. Ulama yang seperti apa? Ulama yang mengarahkan kita takwa kepada Allah. Ulama yang memberikan kita pencerahan-pencerahan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Jadi bukan ulama-ulama yang hanya sekedar mengejar duniawi dan segala macam. Sebab batalnya amaliyah, sebab kadangkala dalam majelis penerangan-penerangan kurang pas. Sebab apa? Kadangkala sebagai ulama, sebagai pemuka agama, mereka lebih banyak untuk menggiring umat jamaahnya untuk melakukan ibadah sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Bagaimana sekarang? Contoh, sekolah diniyah ataupun MI ketika acara anak-anak kenaikan kelas ataupun akan lulus itu diwajibkan untuk ziarah. Nah ini yang akhirnya orang tua memaksakan diri karena sudah diwajibkan di sekolah, kalaupun tidak berangkat maka harus bayar. Padahal yang namanya ziarah itu sunnah. Yang notabene anak-anak ini sudahkah berziarah ke makam kakek buyutnya? Sudahkah berziarah kepada makam-makam leluhurnya? Tapi sudah digiring untuk berziarah ke tempat-tempat lain, mengejar yang katanya barokah ziarah ke tempat Wali Songo. Apakah benar mendapatkan barokah kalau kepada orang tua sendiri, kepada mbah buyutnya sendiri, anak-anak tersebut tidak berziarah? Bahkan warga masyarakat jamiah sudah seperti itu. Tiap tahun diwajibkan ziarah, tiap tahun kadangkala sampai 2 kali ziarah. Tapi dengan makam orang tuanya sendiri itu tidak peduli. Ini adalah hal-hal yang keliru di abad yang modern ini. Jadi merasa keislaman kita sudah luar biasa, pakaian sudah ya namanya hijab syar'i dan segala macam, tapi amaliyah sudah hancur. Sebab apa? Yang wajib ditinggalkan, yang sunnah dikejar-kejar, yang haram dihalalkan, yang halal kadangkala disepelekan. Inilah yang terjadi. Jadi makna tadi kurban adalah mengorbankan binatang kurban yang berupa kambing, sapi, ataupun onta. Tapi kalau spesifik lebih detailnya lagi dalam makna hakikat, ketika kita yang namanya berkorban tidak harus dengan tiap tahun. Sebab yang namanya berkorban adalah mengorbankan sesuatu yang kita cintai. Adanya kurban tiap tahun ini hanyalah iktibar. Ketika mempunyai rezeki yang lapang, maka kurbankanlah, maka sedekahkanlah. Berarti lebih utamanya itu adalah kita bisa berkorban tiap hari, kita bisa berkorban tiap minggu, tiap bulan, dan seterusnya. Ada orang yang punya 5.000, tapi hakikatnya uang 5.000 ini sangat besar sekali. Sebab 5 juta bagi orang yang berpenghasilan sebagai pengusaha, satu hari bisa mengumpulkan uang 25 juta. 5 juta itu nilainya kecil.
Sebab dia penghasilannya saja 25 juta. Berarti 5 juta ini dikali lipatkan sampai 5 kali. Tapi 5.000 bisa nilainya sangat besar bagi siapa? Kaum yang usahanya sangat minus sekali. Mohon maaf, taruhlah orang yang sebagai pemulung mengumpulkan 5.000, dia harus bisa mengumpulkan paling tidak 1 karung aqua gelas. Sebab apa? Paling-paling beratnya dia cuman 1,5 kilo sekarang atau 2 kilo. Lah kalau 2 kilo 2.000-an berarti 4.000. Kalau 2,5 kilo 1 karung berarti apa? 5.000. Dia kerja 5.000 1 hari. Itu adalah nilai yang sangat besar. Sebab ia hanya mampu menghasilkan 5.000 rupiah. Nah inilah kadangkala orang yang menghasilkan 5.000 dia masih mau berbagi. Tapi kadangkala yang mendapatkan nilai berjuta-juta, puluhan juta, orang tersebut tidak bisa berbagi, tidak bisa berkurban. Bahkan hanya menilai bahwa berkurban adalah adanya tiap tahun. Sebab apa? Kalau memaknai kurban hanya dalam tahapan syariat, maka ketemunya kurban adalah 1 tahun sekali. Poinnya. Yang akhirnya apa? Kita sebagai, mohon maaf, punya jamiah kadang urunan ataupun kita punya tabungan yang untuk kurbanan. Tapi kadang-kala akhirnya apa? Ketika ada tetangganya yang sakit parah di bawah rumah sakit, ketika akan dipinjamkan uang tabungan kurban tersebut tidak boleh. Sebab apa? Oh ini kan buat tabungan kurban. Kapan kurbannya? Itu 7 bulan lagi. Baru bulan Dzulhijjahnya. Apakah orang tersebut yakin kalau umurnya sampai ke bulan haji yang akan datang? Sementara kadang-kala nilai kurban itu ada di hari tersebut. Apa? Nilai kurbannya ketika uang itu diambil untuk membantu orang yang biaya rumah sakit tidak mampu, untuk membiayai anak yatim yang sakit, untuk memberikan sepatu anak yatim yang sekolah tidak bisa membeli sepatu dan lain sebagainya, untuk membantu fakir miskin yang sedang kena penyakit parah kemudian dirawat rumah sakit, dia tidak mampu bayar. Itu adalah nilai kurban yang tadinya menunda sampai menunggu 7 bulan tapi bisa dikurbankan hari ini untuk membantu orang yang sedang sakit, untuk membantu fakir miskin, untuk membantu menolong anak yatim. Inilah makna hakikat. Jadi lebih detail lagi. Jadi kalau kita memanai kurban itu hanya tiap tahun, harus nunggu bulan haji, apa kita yakin? Yang kita minta adalah umur kita dikasih umur panjang, dikasih rezeki yang mudah, berkah barokah. Tapi kita, rahasia umur adalah Allah yang tahu. Maka di mana kita bisa menginfakkan, kita bisa mensedekahkan, kita bisa mengkorbankan apa yang kita cintai, taruhlah tadi dari berupa rupiah, berupa uang dan lain sebagainya, kita korbankan. Kita mempunyai hasil penjualan umpama hari ini mendapatkan alhamdulillah biasanya 50.000, kok ini dapat 100. Ketika bisa mengkorbankan 20.000 itu kan nilai kurban. Cuman ini dalam makna hakikat. Terus secara pahala bagaimana? Tetap itu namanya tetap berkorban. Sebab apa? Untuk mengeluarkan 20.000 dari penghasilan 100.000 itu merupakan hal yang berat juga. Contoh bagi orang yang gajinya 100 juta, mampu tidak sebulan mengeluarkan 20 juta? Belum tentu. Tapi orang yang menghasilnya minim kadangkala per hari 50.000, giliran dia dapat uang 100.000, dia mampu memberikan 20.000 pada orang lain. Nah inilah. Jadi bedanya kadangkala orang yang ekonomi kelas menengah ke bawah itu lebih mencintai yang namanya ibadah. Dia lebih ringan tangannya untuk memberi daripada orang-orang yang dicap sebagai orang kaya ataupun orang konglomerat dan sebagainya. Sebab kembali lagi kadangkala ketika orang makin kaya, dia akan lebih mencintai dunianya daripada lebih mencintai agamanya ataupun lebih mencintai Allah dan Rasul. Inilah yang hal-hal yang terjadi notabene dalam masyarakat sekarang ini. Orang berangkat haji ngantri, orang berangkat umroh sangat banyak, tapi orang yang kesusahan butuh uluran tangan sangat banyak juga tidak diperdulikan. Bahkan kadangkala ada yang sampai mengakhiri hidupnya karena kehidupannya depresi tanpa ada yang memberikan pertolongan. Naudzubillah min dzalik. Jadi spesifik dalam makna kurban ketika kita menilai
meningkat dalam makna hakikat adalah di mana kita mampu mengorbankan entah dari harta kita, entah dari uang kita, entah dari tenaga kita, waktu kita yang harusnya usaha kok kita sisihkan untuk apa? Taruhlah ada jalan rusak, kita benerin dulu di situ, kita sumbang itu semen 1 sak dan pasir berapa ember, itu juga merupakan pengorbanan. Jadi jangan kira cuman kurban itu hanya merupakan kambing, sapi, kerbau, dan onta. Tapi kalau nilai hakikat, setiap dimana kita mampu mengorbankan, disitulah nilai kurban yang insya Allah tetap dalam kategori mendapatkan kurban, dan insya Allah orang-orang tersebut akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah orang-orang tersebut mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tersebut dalam surat Al-Kautsar, yaitu inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi tetap orang kategori orang-orang tersebut. Jadi orang-orang yang dalam kategori bisa bersyukur dalam atas nikmatnya Allah. Sebab yang disebut inna a'tainakal kautsar itu kan dimakna ada 2 makna. Allah telah menjadikan telaga Kautsar yang dianugerahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang makna Allah telah memberikan nikmat yang banyak, makanya di akhir surat tersebut fasolli, maka sholatlah, wanhar, dan berkorbanlah. Jadi Al-Kautsar itu dimakna Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku telah memberikan padamu nikmat yang banyak. Lah, apakah ketika makna seperti itu juga betul? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita, kalau kita hitung tidak akan pernah kita bisa menjumlah nikmatnya. Sebab ini sudah dinas dalam Al-Quran. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmatnya Allah, niscaya kita tidak akan pernah menghitungnya. Makanya spesifik inna a'tainakal kautsar, kalau kita maknai Allah telah memberikan nikmat yang banyak, itu juga tepat sekali. Ketika Allah menjadikan telaga Kautsar untuk Rasulullah, untuk kepada umatnya, itu juga sudah tepat sekali. Berarti apa? Dua-duanya berjalan. Allah memberikan nikmat yang banyak pada kita. Allah juga telah membikin telaga Kautsar untuk umat-umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadilah kita menjadi umat yang dapat bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita ketika di hari mahsyar, di mana manusia dikumpulkan, di mana manusia di situ kehausan, matahari bagaikan sejengkal daripada kepala kita, kita mendapatkan uluran tangan Rasulullah meminum telaga Kautsar, yang sebab dari minum air tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan rasa haus kita sampai kita dalam masa hisab. Amin Allahumma amin. Amin. Inilah yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya, dan apabila ada kata-kata yang salah, ada kata yang kurang tepat, itu bisa ditanyakan, atau barangkali ada orang yang mempertanyakan apakah penjelasan ini timbul pertanyaan ataupun apa, silahkan ditanyakan. Atau barangkali akan ada pertanyaan yang lain, silahkan ditanyakan pada link dalam TikTok tersebut. Silahkan sampaikan pertanyaannya, ataupun dari ini rekan yang ada di samping kanan dan kiri saya. Kalaupun ada pertanyaan, insya Allah akan saya jawab. Insya Allah akan berpatokan pada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Seperti itu. Silakan kalau ada yang akan bertanya, baik dari Ustadz Abdul Ghafur ataupun rekan saya Ustadz Mukminin, silahkan. Izin Ustadz, berarti poin yang tadi disampaikan itu secara itibar mungkin Hari Raya Idul Adha kemarin yang barusan umat muslimin di seluruh Indonesia bahkan dunia telah melaksanakannya, itu hanya sebuah pembelajaran bahwa kita harus memiliki rasa empati ataupun rasa kepedulian kepada fakir miskin, khususnya yang dalam lingkup kita, mungkin
tanda kurung tetangga kita ataupun saudara kita yang membutuhkan, berarti kita itu berkorban dalam hal kebaikan itu nggak harus di bulan Dzulhijjah, begitu Betul, Pak Ustadz? betul sekali. Jadi berbuat baik, mengorbankan sesuatu tidak harus menunggu kepada Dzulhijjah. Tidak perlu menunggu sampai Idul Kurban, Idul Adha. Jadi ketika Anda dikasih lebihan rezeki, maka sedekahkanlah. Itu adalah nilai kurban kita. Bagi orang yang tidak mampu beli kambing, tidak mampu beli sapi, maka sedekah Anda 50.000, sedekah Anda 5.000, itu merupakan kurbanan Anda dari rezeki Anda sendiri, dari rezeki kita sendiri. Itu merupakan makna daripada berkurban. Sebab begini, adanya kurban tiap tahun itu bagi orang yang sama sekali, mohon maaf, setidaknya umpama orang yang 1 tahun ini tidak mengorbankan dari harta bendanya, paling tidak setahun sekali dia mampu berkorban. Tapi alangkah keterlaluannya kalau orang sama sekali kurban kok nunggu 1 tahun. Ini juga sangat tidak tepat sekali. Sama kayak ketika kita melakukan santunan anak yatim, masa sih menyantun anak yatim harus nunggu 10 Muharram? Iya, betul. Apakah umur kita yakin akan nyampe pada 10 Muharram? Jadi 10 Muharram adanya apa? Barangkali orang yang dalam 1 tahun ini tidak peduli pada anak yatim, minimal 10 Muharram muliakanlah anak yatim, berikanlah santunan pada anak yatim. Begitu pula spesifik dalam kurban. Paling tidak ketika kamu tidak bisa tiap hari, seminggu. Tidak bisa seminggu, sebulan. Tidak bisa, maka setahun sekali setidaknya kurbankan apa yang Anda punya berupa apapun itu. Itu kalau dalam makna hakikat. Tapi dalam makna syariat, setidaknya setahun sekali Anda berkorban. Apa? Kambing ataupun kerbau ataupun sapi. Makanya ketika setahun sekali paling tidak mengorbankan kambing. Karena Anda tidak mau mengorbankan yang kecil, kan seperti itu. Ya, dikumpulkan langsung dong. Ketika Idul Adha, ya, tidak mau yang 5.000, tidak mau memberikan yang 10.000, istilahnya kayak ditabung, keluarkan beli kambing yang harga 3 juta. Seperti ditabung, seperti itu. Itu seperti itu. Paling tidak setahun sekali kurbankan hartamu, kurbankan hasil untuk kerjamu. Jangan Anda makan sendiri. Sebab apa? Itu ada hak orang lain yang harus dikeluarkan. Ketika rezeki kita hanya kita makan sendiri dengan keluarga kita, ingatlah Allah akan punya tuntutan di balik itu semua. Halalnya dihisab, haramnya akan mendapatkan balasan ataupun akan mendapatkan siksa. Itulah rezeki. Oke, seperti itu ya pemirsa. Ya, kalau rekan-rekanku semua yang ada di udara, di TikTok, dari Sabang sampai Merauke, itulah penjelasan dari Al-Ustadz Muhammad Ilyas dari Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Sedikitnya tadi mengupas tentang hukum kurban. Ternyata poin dalam muamalah Idul Adha tersebut adalah untuk membina rasa kepedulian kita terhadap sesama, khususnya dalam tingkatan keluarga, saudara, ataupun masyarakat yang lingkup terdekat kita. Mari kita pedulikan. Apabila ada masyarakat yang membutuhkan bantuan kecil, bantuan besar, semampu kita, rasa peduli kita, insya Allah kepedulian kita adalah nilai-nilai korban kita. Di balik semua itu, karena muamalah Idul Adha kemarin adalah untuk melatih kita rasa kepedulian kita terhadap sesama, terhadap fakir miskin yang membutuhkan, uluran tangan kita. Mohon izin kiranya apabila ada kekurangan, kami di sini menyelenggarakan pengajian ataupun mau'idhah hasanah. Saya Al-Fakir Ahmad Mukminin, beliau Muhammad Ilyas. Ya, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Sampai jumpa.